Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh pagi ini menaikkan dupa penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sempurnakan semua pujian, semua penyembahan kami, supaya semuanya itu menjadi kesukaan di hati-Mu. Sebentar kami akan mendengar akan firman dan isi hati Tuhan. Kau buat kami menangkap yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang temanya adalah living the truth atau menghidupi kebenaran. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya itu sebenarnya mendapatkan pelajaran ini saat saya itu lagi scrolling sosial media. Tidak selama-lamanya sosial media itu toksik ya saudara. Ada banyak sebenarnya di dalam sosial media itu ya konten-konten yang menurut saya itu bisa menjadi suatu pembelajaran. Makanya kita itu kalau ngelihat konten, ngelihat apa itu ya, kadang itu kita renungkan ya. Terus Tuhan ternyata bisa ngomong sesuatu ya, yang biasanya kita kayaknya cuma iseng-iseng, ternyata God can speak melalui berbagai macam cara. Nah saya waktu kemarin ini lagi ngeliat salah satu konten lucu dan saya mendapat berkat banget ya. Silakan ditayangkan dulu ya. Dan dari konten setelah kita nonton ini kita akan meneruskan. Oke, silakan naik ke atas kursi dan pejamkan matamu. Oke, teman-teman yuk mari berkumpul semuanya, silakan. Nah, di sini kamu akan jatuh, tetapi kamu harus percaya sama teman-teman akan menangkap kamu. Oke, tugas kamu di sini cuman relax aja dan percaya sama kita semua pasti akan menangkap kamu. Dalam hitungan 3, kamu akan jatuh dan saya hitung ya mulai dari sekarang. Tapi relax. 1, tenang. 2, 3. Jadi ini sebenarnya konten adalah biasa dipakai sama motivator-motivator ya. Dimana sepercaya apa kamu sama tim kamu misalnya gitu. Timnya di belakang suruh nadahin, lalu orangnya suruh geblak ke belakang dengan pemikiran akan ditampanin nih sama temen-temennya gitu ya. Tapi ini ya, ini menurut saya sih konten buat lucu-lucuan atau saya nggak tahu sih sebenarnya sejujurnya ini beneran emang dia geblak ke depan atau salah persepsi atau memang beneran konten lucu-lucuan gitu. Saya malah sampai sekarang nggak ngerti karena kelihatan natural banget ya jatuhnya ya. Jadi tapi waktu saya ngelihat konten ini ya saudara, Tuhan tuh berbicara sesuatu loh. Banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya sama Tuhan udah dijagain sama firman. Betul? Sudah dijagain sama kebenaran. Karena Tuhan ngomong kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kebenaran itu akan menjaga engkau. Anugerah Tuhan itu pagar di sekeliling kita. Alias sebenarnya Tuhan itu sudah punya banyak janji, punya banyak firman, punya banyak guidance buat kita. Itu seperti segala sesuatu yang menjaga kita di belakang. Tapi yang masalahnya adalah anak-anak Tuhan senangnya geblak ke depan. Jadi di depan udah gak ada apa-apa, Tuhan gak bisa nolong. Ya, kalaupun nolong udah bonyok duluan saudara. Ya, itu ngerti gak? Kalau kita salah prinsip dari awal, itu seakan-akan seperti kita itu jatuhnya salah arah udahan. Sudah memutuskan salah jalan. Jadi udah kadung geblak dulu, duk, sampai ke lantai, benjol dulu. Baru Tuhan aduh nak. Ya kan? Nah itu yang sering kali terjadi. Yuk kita baca dulu ayatnya. Ulangan 30 ayat 19 sampai ke 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Supaya engkau baik, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umur. Berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka.
Jadi Tuhan itu berkata, nak, pilihlah kehidupan, pilihlah aku, pilihlah firmanku, berpautlah kepadaku, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah itu kan semuanya itu kebenaran-kebenaran di belakang kita, yang kita harus menggeblagan diri ke belakang. Ya, dan itu akan menjagai kita senantiasa. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan, itulah yang akan menjagai langkah kita. Yang menjagai dan berkata, Tuhan, kalau kamu begini, hidupmu akan baik, lanjut umurmu, dan engkau akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, semuanya baik. Tapi seringkali kenapa sih orang Kristen kok kepentok-pentok hidupnya? Karena dari awal arah jatuhnya udah salah, saudara. Ya, nah, contohnya adalah Esau. Esau itu adalah sebenarnya orang yang menerima hak kesulungan. Dan sebenarnya di bangsa Yahudi, mereka itu sebenarnya tahu arti hak kesulungan. Hak kesulungan itu ya tidak hanya berbicara tentang harta, tidak hanya berbicara tentang fisik uang. Ya, memang kalau anak punya hak kesulungan, itu mereka itu punya double porsi terhadap warisan. Jadi misalnya bapaknya punya warisan, ya, anak pertama itu akan mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih dari anak yang lain. Ya, itu memang peraturannya. Tapi sebenarnya mereka tahu selain dari hak kesulungan secara mendapatkan uang hanya sekedar harta yang fana, hak kesulungan itu adalah engkau itu menjadi imam penerus di dalam kerohanian. Dan waktu itu Esau itu Tuhan itu yang bikin Tuhan itu sakit hati sama Esau. Itu bukan karena Esau gak mata duitan berarti. Loh masalah itunya berarti dia gak mata duitan loh saudara. Ya kan dia melepaskan, terserah kamu mau dapat lebih kaya dari aku, harta lebih banyak dari aku, I don't care. Tapi yang Tuhan sakit hati sama Esau dan berkata, oh berarti kamu sudah tidak memilih aku. Itu sebenarnya karena Esau melepaskan akan hak kerohaniannya dia. Seharusnya Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Esau berarti. Tapi hari itu Esau tidak menginginkan menjadi imam, menjadi ketua rohani, menjadi orang yang akan melahirkan keturunan yang melahirkan juru selamat. Jadi hari itu akhirnya Yesus lahir dari keturunannya Yakub, jalur anak Yakub. Nah, jadi Tuhan itu berkata, oh berarti kamu mulai hari ini tak potong dari semua jalur kerohanian Yesus Kristus. Engkau sudah bukan lagi mendapat hak kesulungan. Karena apa? Esau dari pertama sudah salah pilih. Banyak orang-orang Kristen yang prinsipnya itu udah salah di dalam menjalani hidup. Sehingga kepentok-pentok. Ya, saya hari ini nggak akan bahas semuanya karena namanya kebenaran firman itu luas. Ya. Tapi saya akan beri contoh. Ada banyak aspek di dalam hidup kita. Ya, yang sebenarnya prinsipnya sudah ada di dalam Alkitab. Sudah ada di dalam firman. Tapi seringkali orang Kristen itu tidak ngerti prinsip yang benar. Ya, karena apa? Kurang memahami Alkitab, kurang memahami firman. Makanya hari ini ya, kalau kita mau menjalani hidup yang baik, kalau kita saat kita jatuh kita tahu firman Tuhan menjagai kita. Saat kita lagi berjalan kita tahu akan rancangan Tuhan itu menjagai kita. Kita harus mengerti dulu rancangan Tuhannya. Kita harus mengerti dulu kebenarannya seperti apa. Supaya kita jangan salah pilih, jangan jatuhnya kadung benjol dulu baru ditolong Tuhan. Ya. Nah, saya mau ngasih contoh ya saudara. Nasihat tentang ekonomi misalnya. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ya. Dikatakan ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Nah saudara, di Amsal juga ada, tapi saya kemarin gak ketemu ayatnya. Ya, barangkali Amos bisa nemuin dengan cepat. Di Amsal juga ngomong janganlah engkau ingin cepat kaya ya. Nah itu mirip sama ini ya, kamu yang ingin kaya itu jatuh ke dalam berbagai pencobaan,
Di Amsal dikatakan, jangan kamu pengen cepet kaya. Kalau pengen kaya sebenarnya nggak apa-apa. Karena kita semua kan pasti pengen hidup baik, lebih baik dari sebelumnya. Tapi Tuhan berkata jangan pengen cepet-cepet. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Jadi jangan pengen kayak kedereng-dereng pengen gitu loh. Nah, ini adalah satu kebenaran firman ya saudara. Tentang ekonomi. Ya. Kita itu kalau bekerja, motivasinya jangan kepengen cepet-cepet kaya. Karena orang kalau pengen cepet-cepet itu akan selalu gegabah. Betul? Kenapa tahun lalu saya dengar banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam investasi bodong. Ayo, misalnya contohnya ya. Yang kena investasi bodong gak cuman orang non-Kristen loh. Yang orang-orang Kristen banyak. Bahkan menurut saya ada beberapa orang Kristen yang dalam tanda kutip cukup peka, ikut juga kena. Ikut juga uangnya masuk ke investasi bodong lalu hilang, lenyap di telan angin. Ya, udah nguap kayak embun pagi, ya. Jadi kenapa itu? Nah, sebenarnya balik lagi ke kebenaran ini. Kenapa sih kok ikut investasi bodong? Kenapa uangnya nggak ditaruh di bank aja yang jelas? Ayo. Karena pengen cepet. Kalau dia nggak pengen cepet, nggak mungkin dia taruh uangnya di situ. Ya. Jadi ini adalah suatu contoh. Kenapa orang Kristen bonyok jatuh ke depan dak? Karena dia tidak mengenal prinsip ekonomi Alkitab. Sebenarnya tahu sih, tapi waktu itu lebih kegiur sama ajakan. Karena biasanya investasi bodong itu yang ngajakin orang deket. Karena dia sudah merasakan manfaatnya dalam tanda kutip. Temennya, saya sudah buktikan. Ya, saya taruh 1 juta dalam 1 bulan jadi 2 juta. Mana ada di bank yang kayak gitu? Saya taruh 5 juta langsung jadi 10 juta. 2 kali lipat pokoknya. Ya udah saya coba dulu 1 juta. Bener bulan depannya jadi 2 juta. Bener kan? Oh ya bener. Kalau gitu biar cepet. Nah ya kan. Kalau gitu biar cepet ya naruhnya jangan sedikit-sedikit. Ya kan. Kalau misalnya dia waktu itu nggak pengen cepet. Naruhnya cuma sejuta mungkin nggak akan terlalu habis. Tapi karena sudah nyoba sekali. Lalu kalau gitu biar cepet. Nah kalau biar cepetnya itu. Padahal kalau dia tiap bulan ngasih sejuta diambil lagi. Sejuta diambil lagi. Masih selamat saudara. Tapi biasanya orang kayak gitu prinsipnya adalah biar cepet gitu. Ya kan? Kejebak di dalam apa itu tadi jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, nafsu yang menenggelamkan, keruntuhan, kebinasaan. Nah itu wis komplit. Ya. Karena pengen cepet, oh berarti benar prinsipnya 1 jadi 2. Kalau gitu bagaimana saya masukkan 50 lalu menjadi 100. Nah masalah yang 50-nya itu hilang. Ya kan? Nah jadi saudara sekali lagi, semua kebenaran dan prinsip-prinsip hidup itu semua ada di dalam firman. Kita tinggal ngerti dan menjalani. Di dalam segala hal, dalam investasi apapun, hari-hari ini terlalu banyak namanya investasi bodong. Saya aja waktu kemarin kegiur. Ya, kegiur bukan investasi bodong. Kalau saya itu sebenarnya pengen properti saudara. Di Bali ada properti. Kamu kan gak bisa misalnya invest langsung misalnya 2M, 3M. Tapi ini kamu bisa menjadi bagian, jadi kayak beli saham gitu. Kamu nanti tiap bulan akan dapat return sekian. Lalu Roh Kudus bilang, jangan terburu-buru. Ya, Roh Kudus nggak bilang nggak boleh. Tapi dalam semua, kamu harus cari tahu dulu. Karena kalau sudah terlanjur pengen kaya, pengen ada pengennya itu biasanya nanti nalar kita hilang. Ya, alias, aduh pengen cepet, udah kayaknya bener. Nah, jadi akhirnya saya nanya ke teman saya yang ada di Bali, dia kebetulan agen properti juga. Coba dong kamu liatin properti itu. Wah Ci, kok kayaknya dari ininya kok menggiurkan ya. Kalau bener saya mau ikutan juga. Nah ya udah gitu. Kamu coba, ini saya ada proposal, katanya bisa invest, ya kan? Coba kamu lihat dulu
propertinya seperti apa, ownernya siapa, dan bener apa enggak, dan bla bla bla. Setelah dia selidikin bener-bener, nggak bener ini, gitu, bla 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 bla. Dia akan membeberkan banyak alasan, nggak aman, ya udah nggak usah. Gitu saudara. Jadi kalau udah terlanjur pengen, itu memang biasanya susah. Terlanjur pengen tuh udah semua nalar hilang, semua keinginan untuk menyelidiki hilang. Ya, tapi kita jangan seperti itu. Kata Tuhan, jangan ingin cepat. Ya. Pengen cepat kaya, pengen cepat berlipat-lipat. Nah itu nanti jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Itu salah satu kebenaran tentang ekonomi ya. Yang lainnya banyak kebenaran tentang ekonomi apa? Tabur tuai, kamu nabur di tempat yang tepat yang Tuhan inginkan, kamu akan dapat 100 kali ganda, itu banyak. Jadi kita tuh kudu belajar, prinsip ekonomi menurut firman Tuhan itu seperti apa? Ya kita jalanin. Ya. Saya kemarin ngobrol-ngobrol di mobil juga. Ya, sama suami saya. Iya ya. Tuhan itu tetap menetapkan yang namanya hari Sabat. Tapi seringkali orang Kristen tidak mau Sabat. Padahal Sabat itu penting. Dari 6 hari ada 1 hari istirahat. Tanah pun di Israel 6 tahun dikelola, tahun yang ke-7 gak boleh dikelola lagi. Tahun ke-7 itu disebut Yobel. Tanah harus didiamkan, gak kerja. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah suatu retreat yang baik. Retreat itu artinya apa sih? Mundur sedikit untuk maju lebih jauh. Ya. Nah itu tanah itu kalau tahun ke-7 dia akan memulihkan dirinya. Sehingga nanti begitu tahun depannya ditanamin lagi hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menciptakan desainnya seperti itu. Tapi banyak manusia lupa Sabat. Ya. Ini tentang kesehatan juga berbicara. Kenapa kita harus Sabat? Badan kita ini ada batasnya. Kayak mesin itu ada panasnya tuh. Nah kalau kerja terus panas. Makanya Tuhan bilang ayo jangan lupa Sabat. Dimana engkau tidak melakukan apapun. Engkau bersama keluargamu berkumpul beribadah dan lain-lain. Ya. Jadi saudara kita itu harus tahu kebenaran firman. Karena kebenaran firman itu yang akan menjaga hidup kita. Ya. Nasihat tentang kesehatan selain Sabat jangan lupa istirahat. Ya. Nasihat tentang kesehatan itu ada juga Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Koheri CS. Siapa di sini yang kolesterolnya 200-an? Aku bilang gitu. Wah, semua, hampir semua kolesterolnya 200-an. Kecuali Riko kayaknya terlalu rendah dia. Nah, jadi waktu itu tuh saya ngomong ada kabar baik untuk kalian yang kolesterolnya 200-an. Hah? Dipikir 200 tuh ambang-ambang harus minum obat kolesterol gitu. Menurut penelitian kata saya gitu, karena Freddy itu kemarin baru nganterin mamahnya ke Kuala Lumpur ketemu dokter tulang. Tapi ternyata dia ngobrol-ngobrol masalah kolesterol. Dan saudara tahu siapa di sini yang kolesterolnya 200 lebih? Boleh angkat tangan? Wah sedikit sekali. Hah? Sedikit sekali. Bagus-bagus semuanya 100-an kolesterolnya. Wah hebat. Menurut penelitian dokternya ngomong ke Freddy gini, kamu kolesterolnya berapa? 200 sekian, 200 berapa belas gitulah. Saya minum obat kolesterol dok. Dokternya ngomong kenapa harus minum obat kolesterol? Menurut penelitian kata dia gitu, yang diadakan di Korea terhadap 12 juta orang. Nggak sedikit loh 12 juta ya. Kalau terhadap 5 orang nah itu bisa salah. Penelitiannya 12 juta. Kalau orang kolesterolnya 200 sampai 250 itu jarang kena penyakit kronis. Dan mereka itu biasanya umurnya lebih panjang dari orang yang kolesterolnya di bawah 200. Itu bukan apa-apa, itu penelitian tuh artinya sudah ada faktanya saudara. Ya, sudah ada faktanya. Nah, kenapa ya seperti itu ya dok, kata Freddy. Karena menurut saya kan harusnya kalau 200 katanya sudah diambang. Harus minum obat biar jadi 150 lagi. Dokter yang ngomong, karena biasanya orang-orang yang 150-an itu gak nikmatin hidup. Loh, ya stres. Makan sedikit, stres saya kayaknya sakit. Itu sedikit, makan seafood sedikit. Wah kayaknya saya nih kolesterolnya naik, kenceng. Wah itu.
orang-orang kayak gitu biasanya nanti malah jantungan, stroke. Tapi kalau 200 sampai 250 itu biasanya mungkin orang-orang yang nikmatin hidup. Tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu 300 ke atas kolesterolnya. Tapi kalau orang yang umurnya 200 sampai 250 itu biasanya mereka yang suka makan enak, yang emang nikmatin hidup. Tapi mereka juga menjaga dengan bijaksana. Jadi umurnya lebih panjang saudara. Nah saya bersyukur saya golongan orang itu. Ya, bener loh saudara, saya kolesterolnya itu 215. Ya kan masuk kan di dalam segini kan. Kenapa? Saya tuh orangnya nikmatin hidup. Ya, tapi saya juga rajin berolahraga. Ya, yang nggak rajin-rajin amat. Saya tidak mau jadi atlet soalnya. Tapi saya seminggu 2-3 kali olahraga. Dan itu artinya seimbang kan. Nah itu orang-orang yang kualitas hidupnya baik. Nah jadi itu kan sebenarnya sesuai sama kebenaran firman gak sih? Saya bilang kadang kita butuh dokter ya. Untuk mengingatkan kita kembali akan prinsip firman ini. Ya. Kalau engkau tuh harus bahagia. Engkau tuh harus sukacita. Makan enak itu bikin sukacita saudara. Betul? Kalau tiap hari pengen makan ini ditahan. Pengen makan itu ditahan. Waduh yes. Yang gak bisa bahagia. Hormon bahagiamu itu walaupun kamu ngerasa aku bahagia kok. Bohong, hormon bahagiamu gak keluar. Ya, endorfinmu gak keluar. Tapi begitu engkau pengen sesuatu, engkau makan. Itu hormon bahagiamu tuh keluar. Bikin awet muda. Nah itu saudara. Ngerti? Jadi sebenarnya semua kebenaran firman tentang kesehatan itu ada. Pengkhotbah berkata kebahagiaan manusia adalah makan, minum, menikmati hidupnya di bawah matahari. Ya. Jangan takut makan enak, tapi harus tahu batasannya. Semua harus dilakukan dengan penguasaan diri. Itu kan firman. Ya, kalau engkau mau umur panjang di bumi, tuh ya firmannya udah ada tentang kesehatan, tinggal dipelajari dan dipraktekkan. Ya. Apalagi nasihat tentang pernikahan misalnya. Nikmat Pengkhotbah 9 ayat 9. Pengkhotbah tuh saya suka sih. Karena keseimbangan hidup gitu jasmani rohani ya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Sia-sia itu artinya akan berakhir. Hidup kita ini akan berakhir. Tapi sementara kita menjalani hidup yang fana ini, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi nasihat tentang pernikahan apa? Menikmati hidup bersama orang yang kita kasihi. Nah saya pernah dengar lagi ngobrol-ngobrol ibu-ibu, ada satu orang yang ngomong ke saya tuh aneh. Suami saya kalau ngobrol sama teman-temannya itu bisa sampai cekakakan. Wow, sampai ketawaannya pol gitu. Tapi kalau di rumah sama saya doang, kok nggak pernah ya ketawa sampai segitunya gitu. Nah itu menemplak saya. Ya. Kenapa sih? Karena suami istri itu, kalau pacaran nikmatin. Tapi begitu nikah orang nikmatin. Nah itu anehnya, itu misteri. Bahkan itu dibahas di seminar-seminar pernikahan. Ya, kan sebenarnya seminar-seminar pernikahan itu hukum kebenaran semua sih saudara, ya kan? Mereka ngomong jangan lupa pacaran itu tidak hanya berakhir saat kamu menikah. Setelah kamu menikah kamu harus pacaran terus, harus membangkitkan romantisme, bla bla bla. Loh itu ternyata udah ada ayatnya di Pengkhotbah 9 ayat 9. Jangan lupa menikmati. Seringkali anak Tuhan atau orang-orang di luar sana kalau sudah menikah lupa menikmati saudara. Ngomongnya sama pasangan serius terus. Anak udah makan, udah apa? Kamu sudah bikin KTP baru, sudah apa? Hari ini, sudah apa? Udah jadi kayak model bos sekretaris. Ini sudah belum, ini sudah belum, ini sudah belum. Nah nanti istrinya sudah gajian Pak. Waduh ini tambah stres lagi suaminya. Uang bulanannya Pak. Nah jadi ngomonginnya tuh hal-hal yang serius terus. Lupa bercanda, lupa ngobrol yang gak penting. Nah sedangkan kalau sama temen nikmatin gak? Nikmatin. Makan, minum, ngobrol, ngomongin yang gak penting, ngetawain orang. Wah si itu tuh gitu, kayak gitu. Nah suami istri tuh lupa kayak gitunya. Serius, jadi gak nikmatin.
Sebenarnya hal kayak gini kan sudah ada di Alkitab, tinggal dipraktekkan. Ya, kalau suatu hari lagi tegang sama pasangan ngomong kita kurang nikmatin, ayo kita nikmatin. Nah itu kan sama aja kayak praktek yang diomongin sama ahli-ahli pernikahan itu. Jangan lupa ngedate berdua, jangan lupa kalau kamu sudah penat di rumah, adakan waktu untuk ngobrol berdua. Nah itu sebenarnya nikmatin hidup itu begitu. Ya, supaya engkau menikmati bahagianmu dalam hidup. Dan dalam usaha yang engkau lakukan. Supaya nanti di akhir hidupmu engkau gak merasa sia-sia. Engkau bahagia kok. Ya. Seberapapun umur kita, jangan sampai kita menoleh ke belakang terus hidup gua kok capek banget ya. Nah jangan sampai kayak gitu. Ya. Saya tuh paling gak pengen kalau nanti ditanyain orang saat tua, jawaban saya kayak Yakub waktu ditanyain sama Firaun. Wah hidup kamu, anak-anak kamu semuanya hebat, baik. Tapi Yakub ngomongnya apa? Hidupku itu penuh dengan penderitaan, susah payah dan macam-macam. Nah itu paling gak enak saudara. Wis hidup cuman sekali, disesali lagi di akhirnya. Ya, jadi Tuhan berkata, ayo nikmatin dengan porsi yang benar. Ya, kesehatan, pernikahan, ekonomi, semua prinsip-prinsip kebenaran itu ada di dalam firman. Tapi seringkali kita itu lupa, sampai butuh orang-orang lain untuk mengingatkan, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya ingatkan, ya. Kita semua itu harus belajar firman, belajar kebenaran. Tiap hari bacalah Amsal. Amsal itu juga banyak mengajari ya. Saya ngajar anak saya, Amsal itu kan 31. Tiap hari baca sesuai tanggal. Ya, ini tanggal 14 baca Amsal 14. Ya, demikian seterusnya. Karena itu tuh banyak pelajaran-pelajaran dan quotes-quotes yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk kita ngerti, oh harusnya tuh begini, oh harusnya begitu. Jadi jangan sampai kita itu dari awal prinsipnya udah salah, nanti geblaknya ke depan. Ya, seperti yang saya katakan, jangan sampai kita itu ngomong ke hamba Tuhan, Pak boleh nggak saya ikut investasi bodong? Nah itu kan aneh ya saudara ya, ngerti nggak? Jangan tanya ke hamba Tuhan hal yang harusnya sudah ada dalam kebenaran. Ya, jadi jangan tiba-tiba datang ke hamba Tuhan, Pak saya tuh dapat tawaran investasi ini loh Pak, dari 50 juta langsung 100 juta Pak, gitu. Nah saudara nggak usah nanyain hamba Tuhan lagi tentang hal itu, karena apa? Saudara udah tahu kebenarannya, udah nggak mungkin boleh sama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada firman yang menjagai kita untuk kita tidak jatuh. Ya, jadi orang Kristen jangan cuma berbekalkan nanya hamba Tuhan, boleh nggak gini, boleh nggak gitu. Nggak. Kamu sendiri pribadi demi pribadi, kita sendiri harus ngerti kebenarannya. Supaya kita nggak jatuh, supaya kita nggak terluka. Supaya jangan Tuhan nolongin kita udah kadung benjol dulu. Tapi Tuhan berkata, hiduplah dengan damai sejahtera di tanah yang kuberikan kepadamu. Amin. Hari ini mari kita living the truth. Belajari kebenaran. Hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Bukan karena kuatku, ya memang kita nggak bisa sendiri, tapi karena Roh-Mu. Yesus, Engkau yang ku pegang teguh, ada lagunya. Coba. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ya, tiap hari baca firman, hidupi kebenaran Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Amin. Saudara menghidupi firman ya. Menghidupi firman itu berarti apa yang saudara baca dibikin hidup ya. Jadi apa yang menjadi logos dijadikan rema ya. Firman itu kan hanya tulisan ya kan. Kita baca, kita mengucap syukur saudara dan saya itu sekolah dan bisa baca ya. Nah,
baca, tapi kadang-kadang kita cuma sepintas selalu saja baca. Dan hari ini diajarkan menghidupi. Jadi apa yang saudara baca itu dijadikan hidup. Dijadikan hidup. Dibuat pengertian yang benar, terus dipraktekkan dalam hidup kita. Itu namanya menghidupi. Bagaimana yang dinamakan menghidupi firman? Setiap kita baca firman, ada sesuatu yang jadi rema dalam hidup kita, lalu kita praktekkan. Nah, itulah yang namanya menghidupi firman. Kalau saudara dapat lakukan itu setiap kali, hidup kita akan berbeda dengan yang lain, ya. Ayo hidupi akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan, terima kasih untuk tempat yang baik yang Kau berikan buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk suasana yang sangat menunjang di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin pujian, pemain musik, semua multimedia. Terima kasih Tuhan untuk semua yang menunjang sampai terjadinya kebaktian di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena Kau selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh mencerna setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan, menjadi sesuatu landasan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami hari ini. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang tidak punya masalah. Kami minta anugerah-Mu turun supaya semua masalah kami Engkau take over Tuhan. Sehingga kami boleh bersuka cita karena kami tahu kami dipagari oleh firman-Mu dan janji-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa juga untuk keadaan keamanan di negara kami. Kami akan berpegang kepada firman-Mu waktu kemarin hari Rabu ini Tuhan, yang Engkau katakan Selasa 2 minggu yang lalu, keamanan Engkau jamin buat kami. Biarlah kami minta kepadamu, ini janji-Mu menjadi kenyataan, bahwa apapun keputusan Tuhan yang akan diputuskan oleh pemilu tanggal 20 ini, tetap keamanan akan terjadi dalam negara kami, di kota kami Tuhan, di kota-kota besar Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Tuhan Kau yang akan terus memprotek akan semua dan semuanya ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kota ini pun ada dalam penjagaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau janjikan keamanan, kami akan terima keamanan itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami tetap mau berdoa dan mendukung Bapak Presiden kami. Kau beri kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya sampai terakhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk lawatan Tuhan. Kami sangat merindukan bahwa lawatan ini sampai ke ujung bumi. Karena kami tahu saat firman-Mu sampai ke ujung bumi, itulah waktunya Engkau akan menjemput kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau percepat semuanya Tuhan, supaya cepat kami dapat ketemu dengan Engkau di awan-awan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami minta kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu, supaya kami ini kuat dan sehat, karena ada suatu selubung yang menyelubungi hidup kami. Kami terima daya tahan tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan, tetap kami minta pengurapan baru untuk menjalani hidup kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini, pengurapan kepahlawanan, memasuki akan hidup kami, masuki akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Tetap ada penjagaan yang luar biasa, pagar yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan mematahkan dan menghancurkannya. Kami mengolesi tangan kami Tuhan dengan minyak kepahlawanan ini, dan mengolesi kaki kami. Kami minta dalam nama-Mu, perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan hari ini akan mengalami kemenangan. Berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh dan dapat kami nikmati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.